Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifatul Husni dengan NIM 2348201174 dari Prodi Farmasi kelas 5D. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai alkaloid, glikosida, dan saponin dalam mata kuliah Kimia Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Pertama yaitu alkaloid, pengertian, kegunaan, dan rumus umumnya. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan, bersifat basa dan mengandung atom nitrogen. Kegunaannya yaitu sebagai analgetik, stimulan, anti malaria, antikolinergik, dan anti kanker. Tidak memiliki rumus umum yang pasti, karena struktur alkaloid sangat beragam. Namun, secara umum mengandung unsur C, H, N, dan kadang O. Tata nama, sifat, dan klasifikasinya. Tata namanya yaitu berasal dari nama genus atau spesies tumbuhan tempat pertama kali diisolasi. Hampir semua alkaloid berakhiran in seperti nikotin, kafein, dan kodein, dan berdasarkan nama sistemik atau IUPAC. Alkaloid bersifat basa karena mengandung nitrogen, berasa pahit, dan aktif secara biologis. Umumnya sukar larut dalam air sebagai basa bebas, tetapi mudah larut dalam pelarut organik dan dalam air sebagai garam. Alkaloid diklasifikasikan menjadi alkaloid sejati, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid berdasarkan asal biosintesis dan letak atom nitrogennya. Macam-macam senyawa alkaloid meliputi morfin dan kodein, yaitu alkaloid opiat, kafein dan teobromin, alkaloid purin, nikotin, alkaloid piridin, atropin dan skopolamin, alkaloid tropan, serta kinin, alkaloid quinolin. Alkaloid bereaksi sebagai basa membentuk garam dengan asam, serta memberikan reaksi pengendapan dengan bereaksi khusus seperti Mayer, Dragendorff, dan Wagner. Biosintesis dan isolasi. Biosintesis alkaloid umumnya berasal dari asam amino seperti ornitin, lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Asam amino tersebut mengalami reaksi dekarboksilasi, transminasi, metilasi, dan siklisasi hingga terbentuk kerangka alkaloid yang beragam. Isolasi alkaloid dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut organik, diikuti pengasaman untuk membentuk garam alkaloid, lalu pembasaan kembali agar alkaloid mengendap dan dapat dimurnikan. Yang kedua yaitu glikosida, pengertian, kegunaan, dan rumus umumnya. Glikosida adalah senyawa organik yang tersusun dari gugus gula atau glikon dan non-gula atau aglikon yang terikat melalui ikatan glikosidik. Rumus umumnya yaitu glikon atau gula ditambah aglikon yang bukan gula, ditulis secara umum AOG. Glikosida dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai obat jantung, antiinflamasi, antimikrobal, laksatif, dan antioksidan. Tata nama, sifat, dan klasifikasi. Tata nama glikosida didasarkan pada jenis gula atau glikon dan bagian non-gula atau aglikon. Biasanya diakhiri dengan akhiran oksida. Sifat glikosida umumnya mudah larut dalam air, tidak mudah menguap, dan dapat terhidrolisis oleh asam atau enzim menjadi glikon dan aglikon. Klasifikasi glikosida dibagi berdasarkan aglikonnya, antara lain glikosida jantung, glikosida anthraquinone, glikosida flavonoid, glikosida saponin, dan glikosida cyanogenik. Macam-macam senyawa glikosida antara lain digoksin dan digitoksin, yaitu di glikosida jantung, amigdalin yaitu glikosida cyanogenik, senosida, glikosida anthraquinone, rutin, glikosida flavonoid, dan gliserizin, glikosida saponin. Reaksi glikosida umumnya mengalami hidrolisis oleh asam atau enzim menjadi glikon dan aglikon. Beberapa glikosida juga memberikan reaksi khas, seperti uji Keller-Killiani pada glikosida jantung dan reaksi pembentukan busa pada glikosida saponin. Biosintesis glikosida terjadi melalui penggabungan aglikon hasil metabolisme sekunder, misalnya fenol, terpenoid, atau steroid, dengan gula aktif melalui reaksi glikosilasi yang dikatalis enzim. Isolasi glikosida dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut polar seperti air atau etanol, diikuti pemurnian melalui pengendapan, kristalisasi, dan kromatografi. 3. Saponin, pengertian, kegunaan, dan rumus umumnya.
Pengertian saponin adalah glikosida alami yang memiliki sifat seperti sabun karena dapat membentuk busa dalam air, tersusun atas aglikon atau sapogenin dan gugus gula. Kegunaan sapogenin antara lain sebagai ekspektoran, antimikroba, antiinflamasi, penurunan kolesterol, serta bahan pembantu dalam industri farmasi dan kosmetik. Rumus umum saponin adalah sapogenin ditambah gula, yaitu senyawa steroid atau triterpenoid yang berikatan satu atau lebih gugus gula. Tata nama, sifat, dan klasifikasinya. Tata nama saponin biasanya didasarkan pada nama sapogenin atau sumber tanamannya dan diakhiri dengan akhiran in. Sifat saponin bersifat aktif permukaan, dapat membentuk busa dalam air, rasanya pahit, dan umumnya larut dalam air serta pelarut polar. Klasifikasi saponin dibagi menjadi saponin steroid dan saponin triterpenoid berdasarkan jenis sapogenin. Macam-macam senyawa dan reaksinya. Macam-macam senyawa saponin antara lain diosgenin, digitonin, yaitu saponin steroid, serta glisirizin dan ginsenosida, yaitu saponin triterpenoid. Reaksi saponin ditandai dengan pembentukan busa stabil saat dikocok dengan air, hemolisis sel darah merah, dan dapat mengalami hidrolisis menjadi sapogenin dan gula. Biosintesis saponin berasal dari jalur terpenoid, yaitu jalur mevalonat atau MEP, yang menghasilkan sapogenin steroid atau triterpenoid, kemudian mengalami glikosilasi dengan gula. Isolasi saponin dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut polar, seperti air atau etanol, kemudian dimurnikan melalui pengendapan, partisi pelarut, atau kromatografi. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.